Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tugas bor 4, Rukol 2, Modul 2.3, kelas 19. Bersama saya, Afrizal, SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sarawangun. Halo, Assalamualaikum Pak Afrizal. Pak Afrizal, dengar suara saya Pak Afrizal. Sudah kak. Halo Pak. Pak Afrizal, dengar suaraku Pak Afrizal. Ini agak jelas Bu. Ya udah mulai agak sinyal agak lelek tapi kedengaran. Oke Pak, jadi kita tadi kan terkendala siang, saya juga terkendala siang tadi Pak ya, kebetulan Bapak juga di jalan, jadi kita buat rekaman Pak malam ini Pak. Apa kasus Bapak sudah ada? Baik, apa Bapak dulu yang jadi coach? Saya jadi coach atau saya jadi coaching apa? Jadi coachnya atau Bapak jadi coach dulu? Yang mana bagus? Ibu aja. Ya, Ibu duluan nih, apa-apa nih. Boleh. Berarti Bapak yang punya kasus ya? Boleh. Sini. Oke. Kita atur dulu skenarionya. Berarti kasusnya apa Pak? Kira-kira dulu Pak. Kalau saya kasusnya gini Pak. Kalau saya Bapak kan kalau Bapak sebagai coach, saya sebagai coach, saya punya masalah gitu. Saya punya masalah, saya curhatkan ke Bapak. Nah, Bapak yang ngasih ini solusi ke saya. Nah, jadi Bapak dulu yang jadi coachnya, saya jadi coach. Tapi maaf saya potong sebentar ya. Ini ada Bu Evika, nanti Bapak Ibu berbagi ya, gantian peran ya. Tanya Bu Endang. Jadi saya jadi coach, misalnya Bu Evika jadi coach, nanti saya jadi coach, Pak Afrizal jadi coach, gitu ya Bu, ganti Ya, boleh. Siap Bu, siap. Ya. Jadi yang penting satu orang itu pernah ikut pernah jadi coach. Oh, berarti dua peran ya Bu. Oke, silakan. Iya. Oke, dengan siapa dulu nih Pak Afrizal? Kayaknya sinyalnya ini nih. Bu Evika lancar sinyal Bu. Saya boleh Bu, karena bentar lah. Ini kan lagi berhenti makan, jadi mungkin bolehlah saya dulu. Nanti kalau sudah lewat dari sementi, kayaknya sinyal ada lagi. Oke Bu. Oke, siap. Ibu mau jadi coach atau jadi coach Bu? Ibu dulu gimana? Oh, saya jadi coach. Atau saya boleh juga. Kalau Saya Ibu boleh jadi juga. coach, berarti Ibu yang ada masalahnya di sekolahnya. Saya yang ngasih ininya. Solusinya. Iya, gitu. Baiklah, kayak saya yang punya masalah kali Dak. Tapi masalahnya ini saya yang punya ini Bu. Masalahnya tentang siswa saya gitu nah. Atau saya siswa ya Bu. Ini persoalannya sekarang. Oke, Kalau yang ya. saya punya ini, saya sebagai siswa. Ya kita ini aja ya Bu. Siswa, Ibu ceritakan ke saya. Kita mulai aja Bu dari ini salam dari ini ya. Oke. Persoalannya yang saya ambil tentang siswa yang mau akan ada lomba bahasa Inggris, tetapi dia tidak semangat di lomba. Tapi sih Karena pertama dalam berbahasa Inggrisnya belum mahir sekali gitu. Itu persoalannya Bu. Jadi anggaplah saya sebagai siswa yang memiliki persoalan seperti itu.
Oke, kita mulai. Kan kita mulai, Ibu mulai dari awal, oke? Ya, oke. Selamat malam ya Bu ya. Selamat malam ya. Ya. Selamat malam Bu Tati. Saya ini mau mau minta solusi dari Ibu atas permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oke, selamat malam Bu Epika. Saya melihat Saya siswa. Maaf Bu, saya kan siswa. Oh iya, oke. Selamat malam Epika. Saya lihat Epika kok wajahnya tidak secerah yang biasa Ibu lihat. Ada apa ya Epika ya? Begini Bu, saya ini disuruh guru bahasa Inggris saya mengikuti perlombaan bahasa. Tapi saya kurang semangat karena yang pertama itu Bu, vocabulary saya masih kurang. Oh, itu masalahnya. Menurut kamu itu kan, tapi kan kamu belum mencoba. Yang mengatakan bahwa kamu itu vocabnya kurang itu kan diri kamu pribadi kan, bukan orang lain. Iya kan? Iya kan? Iya, Bu. Ya? Iya Bu, benar sekarang sekali. kita berharap Epika itu jangan merasa dirinya itu tidak bisa. Nah, coba Epika tumbuhkan semangat. Siapa tahu pasti Epika bisa kok. Iya Bu, tapi saya kurang percaya diri karena saingan saya yang saya lihat teman-teman saya itu sudah lancar sekali dalam berbahasa Inggris. Jadi saya merasa minder Bu. Oke, itu kan perasaan Epika. Karena kita tidak tahu dengan keahlian yang kita miliki. Nah, sekarang Ibu harap Epika itu tumbuhkan dulu rasa kepercayaan dirinya. Jadi ibarat kata itu jangan mengalah dulu sebelum berperang. Ayo semangat, kita coba. Ibu akan bimbing Epika. Oh, begitu ya Bu. Saya coba dulu ya. Atau kira-kira menurut Ibu ada tidak solusi yang harus saya lakukan supaya saya bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya untuk mengikuti lomba ini? Karena saya terus terang dengan keadaan yang saya alami sekarang, saya merasa tidak punya semangat. Karena kalaupun saya ikut dengan situasi saya sekarang, kayaknya pasti nggak menang Bu. Oh, Epika jangan berbicara seperti itu dulu. Ibu dan guru bahasa Inggris Epika tetap akan membimbing Epika. Jadi Epika biar rasa percaya dirinya itu tumbuh, Epika nanti di sekolah akan kami latih lagi. Ya baik dari segi vocabnya, penampilannya, biar rasa percaya diri Epika itu bisa tumbuh dan hilang. Jadi tumbuh rasa percaya diri secara tidak langsung, nanti vocabnya akan bagus, penampilan akan bagus. Itu solusi dari Ibu. Jadi nanti besok kita tetap latihan lagi, kita pukulkan gurunya yang bahasa Inggrisnya, kita berlatih lagi biar perasaan Epika hilang, rasa percaya dirinya itu sudah tidak ada lagi di diri Epika ya. Siap Bu, terima kasih solusinya. Saya akan coba. Nanti saya juga akan mencoba menghubungi Ibu Tuti, guru bahasa Inggris saya, supaya nanti saya bisa diajari lagi untuk melatih vocabulary saya. Terima kasih banyak Bu solusi yang diberikan untuk saya. Selamat malam. Selamat malam, selamat berjuang Epika ya. Ya Bu, semangat. Oke Epika, sekarang Epika jadi coach ya. Siap Bu. Berarti saya jadi saya di guru, tapi guru ini saya punya menerima keluhan dari anak ini mengeluh ke saya ini sebagai guru juga mengeluh ke saya itu bahwa mereka ini rasanya dibedakan dengan anak-anak yang lain. Jadi guru ini
Berarti saya membedakan dia. jawab ibu ya. Iya, dia ini merasa tidak selalu diinikan. Kalau dia bertanya, dia tidak digubris. Kalau mereka ada pertanyaan yang dilontar, dia jawab, tidak didengar oleh guru itu. Nah, dia cerita ke saya. Nah, jadi saya ini mau bercerita, ibu sebagai capsek saya, gitu. Bagaimana solusinya? Oke, Siap Bu. Oke. Jadi mulai Bu. Ya, selamat malam, Bu Evita. Selamat malam Bu Tati, ada yang bisa saya bantu? Maaf Bu ya, kira-kira mengganggu waktunya enggak nih? Sepertinya tidak, saya tidak lagi sedang sibuk Bu, ada apa ya? Nah, saya akan mencuri waktu Ibu mungkin sekitar 10 menit. Mungkin saya mau curhat nih Bu. Oh iya Bu, saya terima curhatnya ya, silakan Bu. Oke Bu. Kemarin Bu saya mengajar di kelas 8. Nah, di kelas 8 itu anak-anak ada beberapa orang itu curhat ke saya. Mereka mengatakan bahwa ada seorang guru, tapi mereka tidak menyebut nama, ada seorang guru itu kalau belajar mereka ini tidak diberi kesempatan apapun, baik itu bertanya, baik itu memberikan ide, jadi mereka itu serasa tidak ada di dalam kelas. Nah, mereka bercerita ke saya, jadi saya ingin cerita ke Ibu Evita sebagai kepala sekolah saya, bagaimana Bu ya solusinya ya Bu ya, agar anak-anaknya merasa nyaman, merasa dihargai. Bagaimana Bu kira-kira Bu ya? Oh, jadi murid kelas 8 curhat kepada Ibu tentang Ibu siapa itu ya Bu ya? Kayaknya ada guru yang mengajar guru apa ya, seperti guru non eksak kayaknya ya. Jadi guru ini yang guru bukan guru eksak tapi dia non eksak. Nah, jadi guru tersebut kalau ngajar itu tujuan matanya itu selalu tertuju ke arah satu arah, tidak pernah diarahkan ke semua arah. Jadi kalau dia sudah bertanya, yang menjawab, yang ibu menjawab itu disalahkan pasti. Tapi kalau pihak sebelah sini menjawab itu selalu betul walaupun jawabannya itu salah. Kira-kira itu keluhan dari satu kelas ya Bu atau beberapa murid dari kelas? Satu kelas. Oh, satu kelas Bu. Iya. Oh, satu kelas. Jadi begini Bu, menurut saya keluhan itu apakah disampaikan oleh anak-anak kita itu hanya kepada Ibu atau kepada ada beberapa guru yang lain juga dikeluhkan? Atau hanya Ibu saja? Iya, kemarin tuh saya sebelum melapor ke Ibu sebagai kepala sekolah saya cari juga informasi ke yang lain. Ternyata guru lain itu juga mereka cerita masalah mereka tidak dihargai. Oh, berarti begitu ya? Ya. Bu, nanti saya coba ke murid kita dulu nanti Bu ya. Saya coba untuk bertanya, kemudian nanti kalau kira-kira memang persoalan itu sudah saya dapat benar faktanya, nanti saya coba menghubungi ibu tersebut untuk mengklarifikasi. Kemudian saya akan coba membimbing atau membina ibu tersebut supaya kejadian ini tidak berlarut, karena saya rasa juga terus terjadi, murid-murid tidak nyaman belajar dengan beliau, saya rasa ya. Iya Bu, itu yang jadi pikiran saya tuh, anak-anak itu merasa tidak betah dan tidak nyaman saat guru tersebut masuk. Jadi setelah kalau mereka sudah guru itu jamnya mau berganti, mereka tuh selalu ngeluh, aduh jam ini lagi. Jadi mereka tuh walaupun 1 jam terasa mungkin bisa setengah hari mereka merasakannya. Jadi merasa tertekan ya Bu ya? Iya betul Bu. Takut-takutnya pula nanti habis itu banyak pula kelas jadi kosong melarikan diri mereka ya Bu Iya, ya? betul Bu, semua bolos nanti takutnya. Nanti saya coba konfirmasi dulu Bu ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini ada solusi yang kita dapatkan atas permasalahan yang Ibu sampaikan kepada saya. Nanti saya akan coba
dalami lagi ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih atas informasinya. Ibu sudah menyampaikan pada saya. Ini untuk kebaikan sekolah kita. Iya. Saya akan kabari lagi Bu. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Pak Aprizal. Halo Pak Aprizal. Sudah terlempar juga Pak Aprizal. Pak Aprizal masih ada ya? Ada Pak Aprizal. Sudah keluar ya Bu ya? Iya. Bu Endang lah, panggil Bu Endang. Di mana Bu? Selamat malam Bu Endang. Iya. Bu Tati sama Bu Evika boleh Ya, Bu. melakukan refleksi ya? Iya. Oh, saling melakukan refleksi ya Bu ya. Ya, langsung refleksi saja. Yang lembar kemarin, yang tadi ya Bu Ya. di-download dulu. Bu, Pak Aprizal nggak masuk lagi, nggak apa-apa, sudah silakan kalau memang ini. Tapi saya juga ini ya kebingungan nanti bagaimana mengambil nilai ya untuk beliaunya. Nggak apa-apa Bu Tati, alhamdulillah Bu Tati ada Bu Evika ya. Iya Bu. Sudah bisa masuk. Bu, saya mohon maaf Sekarang, tapi suaranya Ibu berisik ya Bu melihat ya. itu yang ada di LMS, Iya Bu, ya ada Bu. Terima form kasih yang Bu. harus dijawabkan itu Iya. sudah diunduh ya Bu. Nah, silakan Ibu berdua melakukan refleksi. Oke. Terima kasih Bu. Bu Evika, Iya Bu. ayo kita sama-sama merefleksi. Siap Bu. Yang Ibu dulu kita- ya refleksikan ke saya karena tadi kan kasusnya pertama saya. Kira-kira di mana Bu ini kekurangannya? Yang pertama tadi ya Bu ya, yang tidak pede tadi ya. Ya Bu ya. Nah, itu refleksi kan kita sendiri Bu yang menilai kita. Iya. Iya Bu. Ibu merasanya di mana kan? Saya dulu aja ya Bu ya. Terus terang saya masalah yang coaching ini mungkin baru pertama kita lakukan. Jadi pertama-tama tuh ya bingung juga, awal pertama rukol tadi saya bingung ini mau ngapain gitu. Saya tanya sama Pak Agung, besok rukolnya kita ngapain Pak Agung? Ini Bu, kita coaching gitu. Oh, apa yang mau disiapin Pak Agung? Nggak ada Bu, yang ini apa saja yang biasa saja dulu. Karena saya lihat-lihat yang beberapa orang yang ada di Google lah ya tempat kita bertanya, itu mereka sudah tertata rapi gitu tuh. Nah, kita belum belajar segitu gitu. Nah, jadi saya tuh pengennya ya yang pertama nih seginilah yang saya tahu gitu. Nah, jadi untuk besok mungkin Ibu Evika kita akan lebih detail lagi, lebih bagus lagi kita siapkan skenario. Sekarang kan kita tidak punya skenario nih Bu. Iya enggak Bu? Kita tidak punya skenario, mudah-mudahan. Mengarang ya Bu ya. Iya, seperti mengarang kan Bu, karena memang saya memang belum paham betul dengan coaching ini. Memang kita sering disupervisi oleh Kepsek ya. Kalau supervisi dari Kepsek itu biasanya tidak ada yang namanya praobservasi. Tapi di sini saya lihat setiap kalau memang ada mau diobservasi, ada praobservasi ya di sini. Jadi perasaan saya kalau sudah ada praobservasi, kita sudah siap-siap loh, gitu ya. Kita sudah menyiapkan segala macam. Coba memang tidak ada itu loh. Nah, jadi setiap guru tuh memang setiap saat harus siap gitu. Nah, kekurangan saya mungkin belum bisa menggali pertanyaan-pertanyaan. Tidak Bu, belum bisa memberi solusi yang terbaik. Itu mungkin kelemahan saya Bu. Oke, silakan Bu Evika, Pak, kelemahan Bu Evika atau kelebihannya. Kalau saya justru ini kekurangan Bu, karena apa? Tadi tuh saya selesai ujian jam 5, saya benar-benar nggak ada buka apapun. Memang saya ada pelajari kemarin, saya ada buka, saya ada baca-baca sebelum kita mau masuk. Jadi sepintas saya terpikir, tetapi karena saya mau ujian tadi, nggak terpikir lagi ke situ, saya lebih fokus ke ujian. Jadi saya sebenarnya ini banyak nih kekurangannya, karena baru malam ini Ibu ajak saya, lalu saya putar otak sendiri, lalu mengarang. Mudah-mudahan besok kita bisa buat skenario yang bagus, sehingga ketika kita merukol lagi bisa tersampaikan apa maksudnya
Karena kalau Iya. menurut saya model Tirta ini Iya, karena model mungkin ada Tirta ini alumni tidak yang Tirta menggurui tadi. ya. Iya, heeh. Eh, Malah Besok lebih memberikan tujuannya aja. solusi gitu ya Bu ya. Iya, heeh. Ada Jadi tujuannya, makanya ada aksinya. Itu yang jadi dari malam inilah saya masih disegeti Bu, sampai rumah itu masih sekitar 3 jaman lagi. iya, Jadi mudah-mudahan malam ini kita buat PR dulu, nanti kita kerjakan bagaimana buat skenarionya yang bagus supaya besok bisa ini. Saya banyak kurang, bahkan dari awal kayaknya saya kurang nian Bu. Itu menurut saya. Iya, sama Bu. Saya juga karena yang namanya kita baru belajar ya, saya tidak mau dulu yang membuat yang apa namanya yang wah yang bagus atau yang ini ya, karena di pemahaman saya saja saya belum paham gitu. Nah, lebih baik kita memang apa adanya, tapi kita memahami. Insya Allah besok kita buat yang lebih bagus lagi. Karena ini pertama ya kayaknya kita belajar masalah coaching ya Bu ya. Iya. Biasanya guru mengajari, ini mengcoaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu. Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Ya tidak apa-apa Bu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu nanti. Pak ingat tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai dikritik? Kalau boleh tahu Bu. Begini Pak, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum ketika saya sampaikan seperti itu. Beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa juga bermutasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut?
Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Bu. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya selama ini? Ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh pengawas, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak. Ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya nanti? Saya berniat menemui beliau untuk bicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi. Ya, bagus. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah, Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ide yang bagus tu, Bu. Semoga ini dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya. Ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Pak. Sama
Sama-sama, terima kasih kembali Bu.